ini adalah tempat yang sangat bersejarah ketika fenomena menjelang pemilu 2009. Ada yang katakan tidak. Hari ini kita berada di lokasi yang katakan tidak, ternyata benar, gitu kira-kira. Benar apa? Benar kita bisa melihat Hambalang mangkrak. Maka dari itu kami, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang telah selesai menjalankan amanah kedaulatan tertinggi para anggota melalui kongres luar biasa di Sibolangit, Sumatera Utara. Hari ini sengaja mengundang kawan-kawan ke sini karena inilah satu bukti sejarah yang beberapa hari lalu dikatakan oleh Adinda Rahmat sebagai pembukaan lembaran berikutnya. Kami mewakili Ketua Umum Dr. Haji Muldoko menyampaikan beberapa hal kepada kawan-kawan. KLB ini sesungguhnya adalah hal yang menakutkan bagi dua pihak. Yang pertama adalah kami takut partai ini menjadi sejarah setelah pemilu 2024 yang akan datang. Itulah yang menakutkan kami, sehingga kami para pendiri, penggagas, dan deklarator serta para senior dan kawan-kawan yang telah berjuang dari awal dari pimpinan daerah dan pimpinan cabang melaksanakan kongres luar biasa. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa hak tertinggi dari anggota adalah kedaulatan tertinggi dari anggota adalah dapat menyalurkan aspirasinya melalui sidang tertinggi, yaitu kongres luar biasa. Teman-teman media yang berbahagia, pada sore hari ini kita berkumpul di Bukit Hambalang. Di belakang kita dan di samping kanan saya kita saksikan proyek pembangunan Hambalang yang sekarang hampir menjadi Candi Hambalang. Nah, di Bukit Hambalang inilah sejarah awal Pak SBY melakukan kudeta merangkak kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum 7 tahun yang lalu. Setelah SBY gagal mengkudeta Ketua Umum melalui jalur politik, maka kemudian Pak SBY melakukan kudeta melalui jalur hukum yang terkesan sangat dipaksakan. Nah, kalau kita buka lembaran-lembaran Hambalang, map Hambalang ini secara detail, ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat kepada Cikeas daripada Durensawit. Namun untuk tahap awal, maka kami akan membacakan press release resmi dari Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko bahwa SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan, antara lain menuduh pemerintah Presiden Jokowi dan istana terlibat, menuduh Bapak Muldoko membeli Partai Demokrat, sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale, menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi, dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.
SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader Partai Demokrat di kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat-surat pernyataan yang disertai dengan ancaman-ancaman dan pemecatan. Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional. Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi. Izinkan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia hal-hal apa sesungguhnya yang terjadi di dalam Partai Demokrat. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat dan menilai langkah-langkah konkret yang mesti kita lakukan bersama-sama untuk memperbaiki Partai Demokrat ini. Secara historis telah terjadi penggelapan fakta dan memutarbalikkan sejarah pendirian Partai Demokrat yang didirikan tahun 2001 oleh 99 orang yang tidak ada nama SBY di dalam akta pendirian itu. Namun di dalam mukadimah anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2020, pendiri Partai Demokrat disebut hanya 2 orang dan SBY disebut sebagai salah satu pendiri partai. Hal ini menimbulkan keresahan luar biasa bagi penggagas, pendiri, deklarator partai yang masih hidup di antara 99 orang tersebut. Kondisi pengelolaan partai oleh SBY AHY yang sentralistik dan otoriter makin memperdalam jurang pemisah antara SBY AHY dengan kader-kader di daerah. Keberadaan ADART tahun 2020 mempertegas kesimpulan bahwa ada upaya SBY untuk membentuk dinasti dan oligarki di dalam Partai Demokrat melalui ADART yang memberikan kewenangan absolut ke dalam satu tangan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi Partai. Yang sangat parah adalah proses pembentukan ADART Partai Demokrat tidak dibahas dan disahkan di dalam Kongres sebagaimana forum tertinggi pengambilan keputusan, sehingga proses pembentukan ADART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut sesungguhnya tidak memenuhi syarat formal, sehingga secara yuridis ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu cacat formal. Saya ingin berbicara yang lain. Teman-teman, saya 10 tahun menjadi anggota DPR dan inilah dapil saya. 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Setelah 2014 ketika SBY sudah menjadi ketua umum, saya tersingkir sudah. Sekarang kita bicara kenapa Pak Darmijal, Pak Rahmat dan kawan-kawan menetapkan konferensi persnya di Hambalang. Ini persoalannya. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan.
Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini. Ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya, janji ya. Oke. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah, disinilah kami ingin membuka bahwa inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai dengan statement-statement. Kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati hambalang ini. Jangan dibiarkan orang lain menderita, dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat. Saya ingin menyampaikan teman-teman, kami para senior disebut oleh orang teman-temannya AHY, diantaranya Jansen Sittendaun, Jan Harap sebagai perusak Partai Demokrat. Ini manusia yang tidak punya hati dan tidak pernah tahu sejarah Demokrat. Kenapa dia tidak bilang bahwa hambalang perusak Demokrat? Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Kami yang disebutkan perusak Demokrat, Saudara Jan Harahap dan Saudara Jansen Sittendaun yang menyampaikan itu ke publik bahwa kami adalah perusak Demokrat. Kami para senior, dia tidak punya otak kalunya. Dia intelektual tetapi otaknya didengkul. Kalau saya dibilang perusak Demokrat, saya bilang mari kita berdebat dimanapun untuk menyatakan bahwa kami adalah pelaku-pelaku untuk merusak Partai Demokrat, terutama kepada orang-orangnya Pak AHY, yaitu Saudara Jan Harahap dan Saudara Jansen Sittendaun. Kita berjumpa di mana, di media mana saja, kita tunggu untuk menyampaikan siapa yang merusak Demokrat sebenarnya.